lumayan ada fokus PKS. Ya kakak. Soalnya ini mau sih KKS kan di wajah Oh ini siapa ini yang masih ada suara minta ditolong di-unmute dulu kakak. Ya kakak, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di ruang virtual ini. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan terakhir kita, Kak. Tatap maya kita yang terakhir, yaitu tanggal 5 Desember 2024. Jadi ini kita pertemuan tatap maya yang terakhir, Kakak, untuk kegiatan diseminasi PKG PJUK 2024. Jadi sebelum kita memulai untuk refleksi bukti karya, mari kita berdoa sejenak. Monggo bisa dipimpin oleh Kak Arif terlebih dahulu, Kak. Silakan Kak Arif. Marilah teman-teman, kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga di pertemuan ini nanti diberikan keberkahan, kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Arif. Saya lanjutkan lagi ya Kak. Nah ini ya Kak, pertemuan kita kali ini 1 JP, 45 menit ke depan kita akan merefleksikan bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi tadi sudah doa bersama, seperti biasa kita ada kesepakatan bersama, selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi kebetulan ada beberapa kakak yang memang ada kegiatan yang sama, yaitu ada sosialisasi terkait taspen, jadi tidak apa-apa, yang penting tetap berpartisipasi Kak. Dan jika memang ada revisi, nanti saya minta untuk segera mengerjakan setelah kegiatan, Nah, ini seperti biasa selalu menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan fokus belajar, muncul rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Jadi, 45 menit ke depan, kita ada agenda, yakni selalu ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan dan komitmen ini 5 menit, refleksi awal 5 menit, penyampaian refleksi bukti karya 25 menit, dan diskusi tanya-jawab 10 menit. Serta penutupnya itu 10 menit. Jadi 45 menit ke depan kita merefleksikan bukti karya kita. Yang pertama pendahuluan tadi. Nah, ini seperti biasa, saya yakin teman-teman apakah masih ada yang berada di level di bawah 8, Kak? Kalau ada silakan emoticon nangis. Kalau sudah semua minta emoticon love-nya Kak saya, Kak. Kalau di atas 8 semua silakan emoticon love-nya dipencet. Oke. Sambil menunggu teman, masih ada 4 teman yang belum hadir, Kak. Bisa mungkin dibantu menghubungi. 4 diantaranya siapa ini yang belum ya? Yang cewek-cewek sudah hadir semua. Kak Sulis, Kak Yeni sudah hadir. Kak Fendi hadir. Kak Iwan, Kak Akbar. Mungkin yang belum Kak Tova, Kak Hilmi. 2 lagi siapa ya? Kak Tova, Kak Hilmi. Kak Ferry ya? Belum ya? Kak Ferry, satu lagi sinten nggih? Oh, Kak Hadi. Kak Hadi belum. Hadi. Tinggal 4 yang belum. Kak Hadi, Kak Ferry, Kak Hilmi, sama Kak siapa tadi? Akbar, sudah. Nggih, Kak Akbar nggih. Nggih, Kak Akbar. Oh, Kak Akbar sampun. Akbar ada. Ini udah nyantol Kak Mas. Oke, alhamdulillah. Pun. Itu ya Kak, terima kasih jika sudah kesiapan Kakak sudah di atas poin level 8. Nah, ini tujuan pembelajaran kita Kak.
kita dapat memahami terkait bukti karya PKG-PJOK diseminasi 2004 melalui platform Merdeka Mengajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi untuk refleksi awal kita, Kak, seperti yang saya sampaikan di persiapan kita yang sebelumnya, yang tanggal 2 Desember lalu, itu kan sudah disampaikan, silakan Kakak memilih bukti karya apa yang mau diunggah. Bisa praktik pembelajaran, ini terkait video aksi nyatanya kakak nggih. Kemudian ada praktik baik dan juga ada modul ajar. Ini yang kakak unggah. Tadi ada beberapa teman yang sudah ada praktik pembelajaran. Tadi ada Kak Sinten, ada Kak Ferry, ada Kak Juhari, itu mengumpulkan terkait dengan praktik pembelajaran. Yang praktik baik ini ada Kak Yeni, ada siapa lagi ya tadi ya yang saya cek tadi, ada yang ini dan juga modul ajar. Dan mohon maaf untuk yang modul ajar saya kembalikan lagi karena apa? Kita mintanya kan modulnya sesuai dengan pembelajaran ya Kak, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di selama diseminasi, yaitu salah satunya ketika kita merancang modul ajar kita harus menggunakan big work design. Sehingga ketika melenceng dari big work design, saya minta untuk direvisi kembali. Gitu nggih. Mohon maaf nggih. Saya harap pun juga merevisinya juga hari ini Kak, karena memang kita harusnya sesuai kalender, harusnya kita itu 10 Desember Kak, tatap maya kita itu Kak. Tapi ternyata dimajukan di tanggal 5. Jadi saya harus nyetor link YouTube atau hasil rekaman ini tuh besok Kak. Jadi makanya dari pihak Jawa Timur dimajukan yang semulanya direncanakan tanggal 10 atau sesuai dengan kalender pendidikan itu tanggal 10 itu dimajukan di tanggal 5. Jadi nanti saya juga mohon maaf bagi yang belum mengirim segera dikirim ya Kak, karena kalau bisa hari ini tuh sudah tuntas semuanya gitu Kak ya, sehingga ketika ada yang kurang itu saya segera diperbaiki lagi gitu Kak. Terutama hashtag Kak, tadi ada beberapa yang nanti mungkin akan saya kembalikan karena kurang hashtag. Hashtag bisa disertakan di deskripsi. Jadi setelah menulis, boleh menulis kalimat, setelah kalimat diakhiri dengan hashtag, lain-lain ditambah hashtag. Tadi sudah ada contoh, saya share di grup WA tadi sudah, punyanya Kak Akbar tadi. Itu sudah ada hashtagnya. Saya lanjutkan kembali. Nah, mengingat kembali penyusunan draft bukti karya. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu dalam penyusunan draft bukti karya? Kemudian apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar atau serta kendala apa yang Bapak Ibu atau kakak-kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Nah ini saya hanya mau mungkin ada 2-3 peserta yang mungkin sharing Kak. Kira-kira dalam penyusunan ini ada kendala atau seperti apa bisa menyampaikan, monggo. Silakan raise hand. Mungkin mau menyampaikan. Atau mungkin yang belum mengumpulkan, saya tunjuk atau bagaimana, atau ada yang memang bisa menyampaikan kendalanya dan lain-lain, silahkan. Kak Ferry, hati-hati di jalan ya, fokus Kak, mengemudi. Hati-hati, dimatikan aja enggak apa-apa dulu Kak, sampai hati-hati Kak. Ya, kesehatan yang utama, keselamatan yang utama ini Kak ya. Oke. Cuaca mendung Kak Ferry, hati-hati ya. Ya, fokus di jalan Kak, nggak apa-apa. Monggo Kak, mungkin ada yang sharing. Ya. Silakan, atau saya tunjuk. Tunjuk aja Kak Eka. Oke, oh ini ada, oh Kak Juhari, monggo Kak Juhari. Ya, berkenaan dengan apa yang menjadi pertanyaan di slide ini, penyusunan bukti karya ini, kalau masalah penyusunan mungkin sudah bisa kita pahami, tapi dalam untuk yang menjadi kendala selama ini ya memang butuh kolaborasi untuk memasukkan atau melaksanakan tugas tersebut, sehingga butuh kolaborasi. Contoh kemarin saya coba kolaborasi sama Komandan Eko ini, terus kendala-kendalanya itu ya salah satunya yaitu tempat di mana, bahkan mohon maaf ini tadi saya ilmu yang saya dapat akhirnya saya tuangkan lagi kepada rekan sejawat juga. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang di sini
kalau melihat dari pertanyaan ini yang memang apa ya, mungkin bisa dikatakan informasi ini karena kita menggunakan tatap maya sehingga tidak bisa menangkap secara jelas atau seperti apa, sehingga memang butuh kolaborasi gitu Kak. Jadi mungkin itu tanggapan saya, terima kasih. Oke Kak, terima kasih lah. Ini peserta kadang-kadang juga itu ya Kak ya, ibaratnya kita menyerap informasi bisa persepsinya ganda gitu ya Kak ya. Bukan hanya peserta Kak, ternyata Fasil juga persepsinya juga berbeda gitu loh Kak. Harusnya sama karena memang kita ada rule yang sama. Seperti yang kemarin saya juga sempat diskusi sama Kak Eko, loh Kak, yang Fasil di daerah A ini kok seperti ini gitu loh. Padahal sesuai dengan panduan, kita hanya cukup mengunggahnya lewat lewat LMS saja karena nanti otomatis akan masuk ke PMM-nya gitu loh Kak. Dan memang validasinya bukan lama karena lama seperti apa, bukan, karena memang kan butuh validasi dari Fasil dulu gitu loh Kak. Ya, terima kasih Kak. Memang terkadang ya persepsi ganda karena nggak langsung tatap muka gitu ya. Kalau tatap muka kan kita langsung loh Kak, langsung bertanya gitu ya Kak ya, ibaratnya langsung ada prakteknya juga gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Johari. Mungkin yang belum mengunggah hingga saat ini, sebentar, saya cek dulu nggih. Bentar. Saya juga mohon maaf ya kalau saya selingi batuk-batuk. Nggak apa-apa Kak. Kondisi namanya itu. Lagi banyak virus ya Kak ya. Mungkin ada Kak Kunjung, Kak Hilmi atau Kak Sulis bisa menyampaikan Kak kendalanya karena hingga saat ini belum mengunggah. Monggo Kak Punjung. Kak Kunjung atau Kak Belum, Sulis? sebentar Bu. Oke. Pohon ini diberano gini Pak Ustadz. Mari nang dalan punya iku lho. Iya aneh dan ditiru itu. Gimana? Atau Kak Sulis dulu, monggo Kak Sulis menyampaikan kendalanya seperti apa Kak Sulis? Kak Sulis tadi kelihatannya rapat Kak Eka. Oh rapat, jenje. Mungkin Kak Punjung berarti. Rapat tadi ya. Monggo Kak Punjung, bisa menyampaikan kendalanya Kak Punjung. Kak Ilmi juga ikut rapat yang itu ya Kak ya, yang apa? Taspen itu ya? Sama Kak Hadi juga kayaknya Kak. Kenapa Kak? Kak Hadi juga kayaknya. Iya Kak Hadi juga. Oh enggak sih Kak Hadi. Iyalah, Gelombang satu kok. Enggak. Sing gelombang piro? Bojomu kaya Gelombang dua itu kayaknya. Ini pusat pengembangan akuntansi ini ke sinten nggih? Mas Ferry paling tadi. Iya, Kak Ferry. Oh ini siapa lagi? Ini suratnya Kak Sulis ya tadi ya? Tulis ya. Pakai nama pusat pengembangan nih. Permata. Oke, Kak Punjung, cek. Bu, ya. Ya, monggo Kak Mungkin Punjung. untuk yang bukti karyanya itu bisa yang berupa modul kemarin ya Bu ya? Bisa, Ah, bisa iya. modul, bisa video ataupun RTL-nya Kakak. Itu bisa, Untuk karena yang- kita memang bukti karya, makanya saya juga di WA sama teman saya yang dari Banyuwangi pun juga minta contoh tugasnya seperti apa. Loh, tugas yang apa kan sudah buat, kakak kan sudah buat. Kakak sudah punya tiga modal ibaratnya. Ada modal praktek mengajar berupa video pembelajaran, ada praktek baik berupa RTL kemarin, terus juga modul ajar kan sudah itu di modul 2.6 gitu. Jadi kakak tinggal memilih kira-kira tiga hasil karya kakak ini yang sudah dibuat, mana yang paling baik menurut kakak bisa diunggah gitu loh Kak. Iya, okay. Untuk kolaborasi ya memang belum saya lakukan Bu. Kemarin untuk yang apa bukti karya itu coba saya bikin sendiri kemarin itu. Tentunya nanti pasti akan saya kolaborasikan dengan rekan sejawat untuk mengetahui kurang atau lebih dari modul yang akan saya unggah sebagai bukti karya. Ngoten Bu. Untuk Itu. yang RTL kemarin sampun nggih Pak? Kak? RTL sudah Bu, tinggal ngumpulkan aja Bu. Oke, Ya, itu siap. jenenge gorong Cak. Sudah memberikan cuma belum mengumpulkan. Dari Jakarta Kak Johari, Kak Punjung habis dari Jakarta menang dapat 50 juta. Habis itu Istimewa. nanti ya. Anjaan ya Kang.
Ya Mas Bojong ya perlu disyukuri Kak nih. Kunjung ini. Kemarin futsalnya sampai nasional ini Kak, 50 juta ini kemarin. Wah, ini. Bancaan nih Ya, Bu. Kang. Nanti untuk bukti karya sama RTL insya Allah hari ini sudah rampung Bu. Oke, siap. tinggal Jos. editing sedikit Bu, nanti mungkin lewat Juli terkait yang RTL ngoten. Oke, saya tunggu ya Kak, karena memang sudah dimajukan Kak. Mohon maaf. Harusnya Oke, memang nggak apa-apa, Bu. Oke. tanggal Jadi Kak 10, Punjung tanggal 5 kesibukannya di atas dimajukan. limit sudah Bu. Anu, Kak. Kenapa? Kesibukannya Kak Punjung di atas limit. Boten Kak, ajari aku futsal Kak ya. Oke, saya lanjut kalau gitu ya Kak. Nah ini kita refleksi Kak. Nah ini Kak ya. Ini adalah rubrik validasi saya untuk menilai kakak-kakak ini sudah layak untuk tampil ke PMM apa tidak. Yang pertama itu pasti saya lihat dulu, saya cek dulu apakah ada lembar pernyataan persetujuan peserta yang telah ditandatangani oleh peserta dan juga kepala sekolah. Ini kalau belum ada maka akan saya kembalikan gitu loh Kak. Karena memang untuk validasi maka ini harus sesuai semua Kak. Kurang satu saja itu pasti dikembalikan. Jadi dimintanya memang sempurna Kak. Ini harus sesuai. Nah, ini harus sesuai 100% gitu ya Kak. Jadi selain tanda tangan, ini juga ada isi karya. Isi karya kakak-kakak ini sesuai dengan implementasi kita saat materi pelatihan PKG maupun boten. Misal tadi modul, kenapa saya kembalikan? Karena memang di materi pelatihan kita, itu kan memang modulnya kita menerapkan bahwa menyusun modul itu kita harus menggunakan big work design. Jadi ketika tidak sesuai dengan big work design, mohon maaf akan saya kembalikan. Sama halnya video pembelajaran. Itu kan juga kita meminta untuk apa ya, paling tidak peserta didik ya, berpusat pada peserta didik, di mana ketika terlalu guru memberikan komando, maka mungkin akan ada revisi seperti itu. Kemudian tidak memuat unsur, mohon maaf, apakah berisik kakak-kakak? Tidak. Aman. Aman ya? Aman. Tidak ada suara yang mengganggu ya Kak ya? Tidak. Oke. Serak bahasa. Soalnya tidak saya masuk ini soalnya. Main HP ini. Tidak terdengar ya Kak ya? Tidak mengganggu ya? Nah, aman Kak. Lanjut. Oke. Aman serak-serak bahasa. Serak-serak banjir ini Kak. Kemudian juga tidak memuat unsur agama, suku, ras gitu, nggak mengandung unsur sara gitu ya Kak ya. Nah ini juga tidak boleh ada Kak. Jadi tidak membeda-bedakan peserta didik. Jadi peserta didik kita tuh kita samakan semua, tidak memandang ada suku, ras dan lain-lain. Kemudian tidak memuat unsur pornografi. Insya Allah ini aman. Kalau yang ini ya Kak ya pasti tidak ada semuanya. Kemudian tidak ada unsur ujaran kebencian gitu. Misalnya, oh bodoh, itu mungkin itu juga nggak boleh atau seperti apa itu juga tidak ada gitu ya Kak ya. Gus Mita Bu, bodoh itu Bu. Kenapa? Iya yang lagi viral itu kan Kak, makanya saya sedikit menyempil gitu Kak ya. Bodoh oleh 500 juta, kalau mata lo bodoh ping telu oleh 1,5 M. Ya, caranya Gusti Allah memberikan rezeki ya Kak ya. Enggak, leres. Katik tes pen langsung up. Iya, Kak, ada malah tas-penan ya Kak ya, langsung gas 500 juta. 1,5 M kalah aku sedih Pak. Ya, kemudian saya lanjut lagi Kak. Kemudian tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tentunya kita akan menggunakan profil pelajar Pancasila, maka tidak boleh bertentangan dengan unsur Pancasila. Kemudian karya dalam bentuk video, gambar dapat terlihat dengan jelas. Alhamdulillah HP-nya teman-teman ini kualitas itunya bagus sekali gitu ya Kak ya. Jadi ketika mengambil video praktek pembelajaran itu bling-bling semua gitu ya. Kecuali ketika RTL, mungkin ketika RTL ruangannya itu lampunya tidak dimaksimalkan sehingga kelihatan agak redup seperti punyanya Kak Arif waktu itu ya Kak Arif ya. Iya. Lampunya nggak dicetek kabel kayaknya. Lampunya sudah Kak. Atau sudut kameranya ngambil itu pas entah backlight atau apa gitu ya Kak ya. Kemarin kan minta bantuan sama teman. Udah bagus itu makanya saya nggak lihat baru hasilnya. Waduh. Agak gelap tapi nggak apa-apa Kak, suaranya yang disampaikan jelas karena Kakak kan menggunakan mikrofon ya kalau nggak salah waktu saya cek gitu ya.
Oke, kemudian untuk karya bentuk video gambar tidak jelas. Kemudian untuk karya dalam bentuk video suara dapat terdengar dengan jelas. Ini memang diminta untuk suara dan juga gambar itu jelas. Kemudian untuk karya bentuk video tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar pihak lain. Insya Allah kita aman dalam itu. Kemudian bentuk karya dalam bentuk PDF tercantum daftar pustaka atau referensi jika melibatkan materi atau bahan dari pihak lain. Nah ini kalau modul ajar kan kita pasti juga ada daftar pustaka kan Kak? Nah pasti ada. Itu daftar pustakanya pasti ada. Ketika kita membuat modul ajar itu pasti kita juga akan ada daftar pustakanya. Tuh ini terkait rubrik validasi ya Kak. Jadi yang saya centang kalau sudah tuntas semuanya akan saya selesaikan. Jadi mungkin teman-teman yang modulnya masih belum sesuai dengan Big Work Design, saya akan tidak tuntaskan di sini Kak. Di yang poin kedua, isi karya kan harus menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa atau implementasi materi pelatihan. Jadi kalau tidak sesuai dengan materi, maka tidak sesuai gitu ya Kak. Mohon maaf. Jadi nanti saya kembalikan. Kemudian ketika tidak ada hashtagnya, mungkin nanti saya kembalikan lagi. Punyanya Kak Sinten, Kak Fendi tadi belum dikasih hashtag ya Kak Fendi ya. Cek, Pak Ustadz. Pak Ustadz masih itu paling sholat dulu mungkin. Ya, belum. Ya, tadi saya tanya sama saya Kak Juhari ya. Kak Juhari, aku nyimpen tulisan hashtag, tapi di dalam video. Ya, kalau di deskripsi ya Kak, nanti saya kembalikan dulu nggih Kak, nanti Kakak unggah ulang nggih, nggak apa-apa nggih? Nggak siap, nggak apa-apa, karena saya sudah kemarin kan tanya hashtagnya, terus naruhnya di mana? Tak taruh di jual beli, ya ya akhirnya itu deskripsi. Cara di deskripsi ya Kak ya, nanti ya. Siap Kak, siap revisi. Deskripsinya Kak Pendi tadi kan ada tulisan apa ya, materinya gitu ya Kak ya. Setelah tulisan tak kira itu materi. Nah, nggak apa-apa, nanti setelah materi ditambahi hashtag gitu aja Kak. Oke, makasih Kak. Oke, siap. Saya lanjut. Untuk ada yang punya saya Kak Eka. Untuk punya saya kesalahannya di mana Kak Eka? Kak Sidik. Tadi sudah Kak. Aman kayaknya Kak? Aman Kak ya? Ya, coba dicek lagi. Sip. Oke, makasih Kak. Sidik, nggak usah nggak masalah. Amin. Kakek masalah Kak. Oklek. Nah, ini kita diskusi lah. Ini diskusi dulu Kak. Kita masih ada waktu 15 tambah 8. Masih ada waktu berapa Kak? 8 menit tambah 15. Masih ada 23 menit lagi lah. 23 menit lagi Kak. Kita diskusi dulu Kak. Kira-kira ini apa yang perlu kita diskusikan ini Kak? Tanya jawab, monggo. Masih ada waktu 23 menit lagi Kak. Terkait hambatan mungkin atau apa, monggo Kak Juhari silakan. Ya, terima kasih Kak Eka. Sebenarnya apa yang saya rasakan selama ini, khususnya dalam ini termasuk refleksi bisa dikatakan Kak ya. Apa yang saya rasakan selama ini dalam diseminasi yang sudah saya rasakan selama ini sebenarnya itu banyak ilmu yang harus kita gali kembali. Jadi artinya kita tidak monoton dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, yang harus kita kolaborasikan dengan peradaban yang sekarang, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi secara penerimaan dan prakteknya, apabila menggunakan sistem yang seperti ini, itu bisa dikatakan ya menurut saya pribadi, apa yang saya rasakan itu hanya seberapa persen saja, bisa dikatakan hanya apa yang saya dapatkan, yang saya ketahui, saya cobakan dipraktekkan, itu hanya bisa dikatakan ya hampir ya 60% lah. Artinya harapan kita sampai ke 80 sampai 90% yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan daripada kurikulum Merdeka ini, yang notabene selama ini memang PJOK seakan-akan memang dikesampingkan. Cuma sebenarnya tapi kita wajib mampu harus bagaimana bisa beradaptasi dengan kurikulum Merdeka yang sekarang. Jadi maksud saya itu intinya
apabila ada agenda-agenda seperti ini lebih baik diperbanyak apa ya, bisa dikatakan luringnya lah, itu daripada tatap maya seperti ini, bahasanya seperti itu. Sehingga apa? Karena apa? Contoh yang kita laksanakan luring kemarin selama 1 minggu kemarin, itu banyak sekali yang kita dapat daripada yang ngapunten 3 bulan dengan tatap maya saja gitu. Jadi itu sangat mengesankan itu di saat luring. Artinya kita langsung praktek nyata, kesalahan langsung kita perbaiki di saat itu juga. Di mana sih letak kita yang kita perbaiki dan mana yang harus kita lagi untuk menjadi bahan untuk kedepannya. Jadi itu hanya sebatas apa ya, bisa kita diskusikan di sini atau sebatas refleksi saya gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke Kak, terima kasih. Jadi memang itu ya, karena kita guru PJOK mungkin Kak ya, jadi lebih suka kinestetik gitu ya Kak ya. Kalau gini kan kita ya apa ibaratnya audio visual ya Kak ya, kita harus lihat laptop, kita harus mendengar gitu ya, karena mungkin kecenderungan kinestetik jadi banyak. Jadi Kak Johari ini lebih setuju banyak luring. Jadi seperti workshop gitu ya Kak ya. Tiap tahun itu ada dari dinas kan ada workshop apa gitu ya tatap muka gitu. Cuma ini lebih ke latihan. Jadi bukan hanya materi tapi praktik gitu ya Kak ya. Ya jadi didengar oleh juga mantul ya Kak. Kenapa Kak? Suaranya mantul ya. Oh ini kayaknya Kak Sitik ini. Mas itu bisa di-unmute dulu Kak Sitik. Nah ini. Oke ini enggak. Oke, terima kasih Kak. Nah, itu ya Kak ya. Jadi semoga ini juga menjadi masukan untuk pihak penyelenggara gitu. Mungkin nanti dibanyakkan untuk kalau khusus PJOK mungkin lebih banyak ke praktik ya Kak ya. Bukan hanya sekedar pedagogisnya, ilmu pedagogik, tapi juga ada ilmu profesionalnya ya Kak. Jadi seimbang, kita bukan hanya pedagogik, tapi juga ada profesional sesuai dengan mapel kita gitu ya Kak. Ya amin, semoga di kurikulum, bukan kurikulum baru ya Kak ya, di tahun baru 2025, kebijakan menteri baru semoga lebih mengena gitu ya Kak ya, lebih benar-benar memberikan impact yang luar biasa untuk guru PJOK. Kalau menurut saya pun juga, kegiatan ini juga memberikan impact juga sih Kak. Kita sebagai prioritas loh Kak, kita mapel pertama loh Kak yang diadakan PKG Kak. Baru mapel kita PJOK kita diprioritaskan dulu dibandingkan mapel-mapel yang lain. Entah pertimbangannya seperti apa, tapi kita yang diprioritaskan dulu. Mungkin Kak ya, karena menganggap PJOK ini meskipun bukan mata pelajaran yang dianggap tanda kutip itu penting gitu ya Kak ya, tapi ternyata kita bisa memberikan impact yang luar biasa loh Kak. Karena apa? Kita juga memberikan pendidikan karakter, kita juga bukan hanya menyehatkan atau mencerdaskan anak bangsa, tapi kita juga pembentukan karakter gitu Kak. Selama di PJOK, saya kan guru-guru PJOK di sini juga pastinya akan dilibatkan di tim tata tertib gitu ya Kak ya, mesti ya PJOK itu mesti taruh di tim tata tertib lah, yang itu intinya kita lebih ke pembentukan karakter juga. Mungkin itu yang menjadi punya pihak penyelenggara sehingga kok PJOK didulukan, mungkin ya Kak, salah satunya mungkin itu gitu Kak. Semoga bisa ditanggapi atau ditindaklanjuti ya Kak oleh penyelenggara gitu. Ya. Oke, ada yang lain Kak? Mungkin kita perlu diskusi apa lagi mungkin terkait materi atau lain. Karena Siap Kak. Siapa ini? Saya Kak. Saya mungkin sedikit nambahi dari Kak Johari tadi. Saya sangat setuju itu kalau ditambah tatap mukanya ditambah ya istilahnya. Lebih banyak ke tatap mukanya. Satu memang dari kita sendiri memang lebih baik langsung berperan daripada kita itu tulis-menulis atau nguasno laptop dan lain-lain. Dan lagi yang lebih saya senangi lagi, setelah tatap muka itu loh, pas hari terakhir tatap muka itu yang paling saya senangi Kakak. Tanda tangan nih. Itu mungkin Kakak.
Berarti kakak itu ya kak, ibaratnya apa yang diberikan oleh pihak penyelenggara pun juga memuaskan ya kak, dalam artian kita pun juga dihargain gitu ya kak ya, bukan Siap. nominal, Bukan. tapi ibaratnya kita dihargain gitu loh kak ya, Iya. kan lagi kita belajar tapi difasilitasi negara gitu ya kak ya, itu kan ibaratnya Betul. kita belajar gitu loh kak. Iya. Kita belajar Itu bersama, lebih mengena Kak. tapi mengenai yang itu ya kak ya. Iya. Oke kak, jadi memang programnya pemerintah ini bagus ya kak ya. Cuma ditambah Keren. tatap muka yang lebih banyak gitu ya, Kak, Iya. ya. Iya. Betul, tatap mukanya yang lebih banyak biar sanggulnya juga akeh. Oke, kalau materi mungkin ada yang merefleksikan materi kita kak selama di modul 1 hingga modul 3 bahkan sampai ke bukti karya ini, apakah ada yang mau disampaikan kak, atau mungkin ini kayaknya materi ini kurang relevan dengan kejadian keadaan di lapangan atau seperti apa, monggo kak disampaikan. Kita kan Kalau untuk Iya. materi saya yang paling saweneng itu ternyata materi SEM Kak. Karena apa? Materi SEM itu sudah sering saya lakukan ternyata. Cuman kita pengemasannya aja yang belum paham kalau itu SEM gitu aja. Dan itu sudah sering kita lakukan. Bukan hanya saat-saat kita males ngajar Kak, tapi memang sungguh-sungguh kita benar-benar lakukan itu karena saya tahu anak-anak suatu saat pasti butuh ini. Jadi anak-anak itu yang misalkan saat main sepak bola, anak-anak yang pinter itu kita masukkan sebagai wasit. Kenapa? Supaya tidak timpang antara tim A dan tim B gitu Kak. Tujuan saya ke sana untuk pemerataan. Ternyata itu SEM itu sudah sering saya lakukan dan saya nggak tahu itu kalau itu SEM gitu Kak. Ya istilahnya ya kak ya, kita baru mengenal istilah sport education model itu baru ketika Itu PKB ya namanya kak. SEM Kak Sidik. Sampean ngomong pipi sing lakone akeh. SEM. Nek mending ngurus SIM. SEM sport education model, kita baru memahami bahwa apa yang kita lakukan itu istilahnya adalah SEM gitu ya kak ya. Iya betul Kak. Karena memang di SEM itu kak kita juga ibaratnya anak-anak usia menginjak remaja atau bahkan di SD pun jiwa kompetitif anak itu ada gitu loh ya kak ya. Jadi ibaratnya ketika kita mengemasnya dalam bentuk pertandingan atau perlombaan, ya itu lebih anak-anak lebih kelihatannya lebih euforianya itu lebih tinggi gitu ya kak ya. Lebih antusias Kak. Lebih antusias juga. Mungkin apalagi ketika Iya. mereka berperan sesuai dengan kemauan dan memang sesuai dengan Yang diinginkan. sesuai dengan kemampuan itu mereka lebih nyaman ternyata ya kak ya. Iya betul. Ternyata anak-anak yang mungkin dia merasa mager atau mengger di lapangan ketika teman-temannya tanding voli itu mereka mengger, itu bisa jadi karena mereka sebenarnya juga minder gitu ya kak ya. Aku gak iso, aku isin nek ikut gitu ya kak ya. Tapi ketika ada SEM, aku lo iso jadi wasit misal, aku lo iso Iya. jadi EO-nya, terpanitianya aku bisa. Iya. Gitu ya kak ya. Jadi memang Bahkan anak-anak antusias itu yang nggak bisa itu justru sangat antusias untuk menjadi supporter. Bahkan dia membuat apa itu macam tulis-tulisan itu, wah itu keren-keren malahan itu. Itu Kak. Gitu ya, panduk atau buat flyer gitu ya kak. Iya betul. Iya. Salah satu bentuk kreatif di mana memang kita sudah mewadahi choice dan ownership. Mohon maaf ya kak. Kita mewadahi itu gitu loh. Ya menarik sekali loh anak-anak yel-yelnya juga. Mereka kreatif sekali kak. Generasi Z ini kreativitasnya tinggi-tinggi nih ya kak ya. Kalau untuk yel-yel justru kita malah kalah Kak. Mereka bagus-bagus kalau membuat yel. Bener Kak? Kalau dari SD mungkin kak, dari Sinten Kak Arif mungkin bisa menyampaikan SEM sudah sempat dipraktekkan apa belum Kak Arif? SEM sudah sempat dipraktekkan apa dereng? Belum. Belum ya?
Belum. Mungkin yang SD yang sudah pernah SEM siapa nggih? Kecuali Kak Ferry, karena Kak Ferry mungkin lagi di jalan ini. Kak Argo, cek Kak Argo apakah juga ikut? Masih Ya, kalau saya bisa katakan semi-sem masih Kak. Anu Kak. Oh, SEM. Nggih. Semi-sem artinya secara spontanitas, contoh seperti permainan gobak sodor, itu bisa kita melibatkan anak-anak menjadi wasit juri yang tim pengganti, bisa dikatakan nanti tim pengganti menjadi wasit juri dengan pantauan kita masing-masing, dengan kita pantau, terus yang jadi regu penjaga dan yang menyerang bermain, mereka yang tidak mengikuti, yang tidak bermain, kita libatkan menjadi wasit juri, sehingga bisa dikatakan semi-sem lah seperti itu, untuk melibatkan anak sebagai bisa dikatakan ya itu tadi wasit juri, dan juga ada peserta yang memantau, ya bisa dikatakan ya menganalisis, cuma ya itu kategorinya kata Kak Siti tadi baru tahu bahwa itu adalah SEM gitu tadi Kak. Oke. Berarti sudah mencoba meratakan. Kalau mungkin untuk siswa atau anak peserta didik tingkat SD mungkin masih perlu ada kontrol dari guru ya, apa ibaratnya ada bantuan dari guru karena mungkin masih belum terlalu mandiri mungkin gitu ya Kak ya. Jadi semi-sem ya, oke. Karena memang Tetap Kak, meskipun di SMP juga kita tetap harus kontrol juga. Nggak bisa lepas total Kak, tetap kita kontrol. Itu Kak. Misalkan kadang-kadang di dalam satu permainan itu si wasitnya itu ada kesalahan, ya mau nggak mau kita memberikan kontrol, kita tiup peluit, kita hentikan sesaat dan kita berikan mereka itu pemahaman. Ini tadi harusnya seperti ini ya, dan kesalahanmu tadi gini, itu Kak. Oke, ini sekedar sharing ya Kak. Kalau saya di SMA, semisal ada kesalahan seperti yang disampaikan Kak Sitik, saya biarkan dulu Kak. Baru nanti ketika evaluasi akhir kita menyampaikan, jadi tidak dipotong di tengah, tapi biarkan mereka berjalan. Setelah berjalan kita memberikan refleksi di masing-masing peran. Jadi perannya supporter, misal supporter akan saya kasih reward mana tim A, tim B yang paling euforianya paling seru atau mungkin yel-yelnya paling kreatif, itu nanti akan kasih, ya nggak usah diberikan apa-apa, nanti berikan tepuk tangan aja sudah merasa bahagia sekali beserta didik kita itu ya. Terus pemainnya juga mana yang mungkin best player mungkin ya, best playernya yang mana, atau wasit ketika ada kesalahan, mungkin juga kita kayak saya dulu prakteknya adalah SEM-nya di permainan bola voli Kak, termasuk line just itu ketika terlambat atau masih bingung itu saya biarkan dulu karena biar mereka pun pengalaman. Dan saya juga memberikan arahan juga bahwasanya ketika kamu mencoba untuk mempraktekkan ini loh, ini bukan hanya sekedar SEM saja, tapi ini ilmu juga yang bisa kalian terapkan ketika kalian nanti di masyarakat. Contoh misalnya rumahnya di daerah teratai barangkali ya, kan sering ada turnamen bola voli. Nah itu kan kamu jadi panitia apa ketika kamu sudah terbiasa menjadi EO kan akhirnya juga menjadikan ladang itu ya, ladang rezeki sendiri gitu loh Kak. Jadi bisa Ladang cuan. Ya, bisa jadi ladang rezeki juga gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar opose ini, enggak. Ini pengalaman. Nah, kalau kamu mendalami lo bisa jadi ladang cuan gitu ya Kak ya. Sama mungkin seperti RTL-nya Kak Arif, senam gitu ya Kak ya. Mungkin senam dianggap opose senam loh, tapi ketika digeluti, benar-benar digeluti loh, instruktur senam itu juga sekali tampil berapa ratus ribu itu gitu loh ya Kak ya. Ya, itu juga ladang cuan juga gitu loh. Kayak Kak Argo ini yang kasih jempol ini ya. Kak Argo mungkin instruktur apa kebugaran sawangannya gitu loh. Gaji apa ininya juga cuan-cuan gitu loh, sampai eman kalau enggak masuk gitu Kak Argo ya, Kak Argo ya. Loh ya, sampai masang trompet gitu ya. Gitu ya Kak ya. Jadi mungkin kita pun juga akan bisa memberikan manfaat jangka panjang untuk peserta didik kita gitu. Ketika kita melihat oh dia punya potensi ini, oh ini loh nak kalau kamu geluti nanti seperti ini ke depannya gitu. Tidak harus jadi atlet Kak. Ya, tidak harus jadi atlet. Ternyata kita berkecimpung di kepanitiaannya pun loh, ketika kita dianggap profesional dan bisa melaksanakan dengan baik pun juga
bisa gitu ya Kak ya. Nah itu juga salah satu juga maunya SEM itu seperti itu. Ketika peran-peran ini loh ternyata berharga. Nah supporter Bu berharganya mana? Oh dari supporter lo bisa dilihat bakatnya. Oh kamu lo punya bakat ini kan itu kita juga bisa mengarahkan gitu loh Kak. Jadi tidak ada yang sia-sia di dalam peran di SEM ini, nggak ada yang sia-sia. Maupun itu jadi supporter pun itu tidak ada yang sia-sia gitu ya Kak ya. Kita benar-benar peran itu memang peran yang memang sesuai dengan minat bakatnya si peserta didik. Alhamdulillah ini baru nemu, ya bukan baru nemu ya, kita sudah tahu dulu ya Kak ya. Tapi ternyata ketika didalami, oh ternyata dalam ya, ini bisa sampai ke sini gitu loh Kak ya. Sama juga kok, saya juga waktu belajar, oh gini ya, oh gitu. Ya, masih ada waktu 5 menitan lagi Kak. Bisa lagi mungkin Kak Argo Kak. Mau dengar suaranya Kak Argo Kak? Nggih, Kak. Nyalakan kamera Kak. Lagi tugas luar Kak? Ini kayaknya laptopnya pakai laptop sekolah, Kak. Sulit ya. Oke. Mungkin Kak Ini Argo bisa. Ini selain diskusi dan tanya jawab, mungkin ada refleksi dari Kak Argo. Selain selaku peserta ini juga sebagai KKG PJOK ini SD ya Kak ya, barangkali mungkin nanti rencana untuk KKG-nya seperti apa terkait dengan materi ini, sudah relevan apa belum, bisa disampaikan Kak Argo. Silakan Kak Argo. Terima kasih Kak Eka, dan terima kasih juga karena selama ini sudah membersamai kita semua untuk belajar bersama. Ini sebenarnya materi yang sangat istimewa ya. Mungkin dari awal itu kita bingung karena banyaknya hal yang perlu kita pelajari. Tapi setelah itu teman-teman setelah melakukan berbagai macam pembelajaran itu, saya setuju dengan Kak Sidik tadi untuk materi yang sangat menyenangkan sebenarnya SEM. Dan Kak Eka tadi juga menyebutkan kalau Kak Arif ya, mungkin Kak Arif sama Kak Ju tadi sempat membahas tentang ya kalau PJOK ya kita lebih banyak praktek, tidak banyak bercerita atau mungkin di tatap maya seperti ini. Kita praktek biar kita lebih oke. Akhirnya begitu kita praktek SEM kemarin, karena gangguan hujan force major, akhirnya kita merasa nanggung waktu itu. Masih belum puas lah dengan hasil yang kita kerjakan kemarin. Jadi sebenarnya masih pengen, kalau dikasih kesempatan, kalau ada waktu untuk melakukannya lagi, saya sama teman-teman insya Allah masih pengen berusaha maksimal di mempelajari SEM tersebut. Karena kita merasakan langsung, kita yang menjadi istilahnya demonstrasi yang tidak full dan tidak dinilai dengan apa ya istilahnya ya, tidak dalam pembelajaran, tidak menjadi siswa beneran yang anak-anak sekarang ini loh. Itu rasanya itu sangat sewenang, apalagi Kak Sidik sudah, saya melihat kemarin pembelajarannya di Kak Sidik itu kok anak-anak sangat ceria ya. Gitu sih. Terus saya sempat nyari di YouTube pembelajaran PKG, bukti karya dan sebagainya itu. Anak-anak itu ya maaf ya, ada yang keceplosan sampai saking senengnya sampai keceplosan kata-kata kotor dan sebagainya itu. Tapi terlepas dari kata-kata kotornya itu, ternyata mereka juga gembira bisa ngeblend satu sama lain dengan temennya. Jadi intinya pembelajaran semuanya itu cukup baik dan cukup bagus, tapi yang paling mengena memang waktu kita langsung tatap muka dan melakukan SEM tersebut. Begitu Kak Eka, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Argo. Minta biar semangat teman-teman, emoticon jempolnya Kak, teman-teman yang lain. Yeah. Nah, ini memang kita terhalang karena memang ada kegiatan tadi ya, ada taspen tadi ya, tapi nggak masalah. Sebenarnya saya ingin pertemuan terakhir ini semuanya bisa bersuara gitu ya Kak ya. Tadi sudah, alhamdulillah Kak Punjung juga sudah tadi. Kemudian ada kalau Kak Johari ini dari awal sampai akhir ini selalu bersuara, alhamdulillah aktif sekali Kak.
Johari ini. Kak Johari, Kak Ferry, karena Kak Ferry ada kalangan, Kak Arif gitu ya. Kak Argo gitu. Ya alhamdulillah di kelas ini juga pesertanya aktif semua ini Kak. Andai fasilitatornya mau sehebat apapun ngecapresnya kayak apapun, tapi kalau pesertanya pasif gitu ya mungkin hanya mau 3 JP, jangankan 3 JP, 1 JP itu lo mau ngapain saya gitu tuh ya nggak jalan itu ya Kak ya. Ya terima kasih juga atas peserta ya teman-teman ini yang sudah aktif. Kita dari bulan September Kak, September, Oktober, November, September akhir hingga Desember awal ini bersedia belajar bersama, bersedia untuk meluangkan waktu ya kan di tengah-tengah kesibukan banyak kegiatan yang lain baik di sekolah, di dinas dan lain-lain gitu Kak, tetap berpartisipasi, mengumpulkan tugas sesuai dengan due date, kalaupun ada yang terlambat itu masih tetap mau mengerjakan itu loh Kak, karena memang ada di daerah itu sudah terlambat ya wes dibiarin gitu juga ada Kak. Tapi alhamdulillah teman-teman juga masih mau mengerjakan gitu ya Kak ya. Dan ini tadi mohon maaf ya Kak yang baru mengumpulkan tadi saya lihat belum ada hashtagnya. Saya minta nanti saya kembalikan dulu, tolong nanti ditambahi hashtagnya nggih. Tadi yang baru mengumpul ada Kak Fendi, ada Kak yang lain yang belum ada hashtagnya saya kembalikan dulu. Ditambahi hashtagnya nggih. Gitu. Nah, ini sudah jam 2.46 Kak. Kita sudah sesuai waktu kita sudah 45 menit. Apakah ada yang masih mau disampaikan Kak? Sebelum saya mohon maaf Kak. G. Ini tadi saya baru ngeh itu hashtag itu opo. Baru ngeh tadi ini Kak Fendi ini tanya saya. Hashtag taruh mana bos? Opo batin kok hashtag ikutnya. Ternyata nama dan sebagainya itu ternyata. Yang hashtag itu Kak yang guru belajar, siswa belajar itu Kak. Iya. Ya bisa dikatakan makan baru tahu Kak gitu Kak. Bahasa keren sekarang itu. Hashtag gitu. Baik, pusat pengembangan masih ada di mana pusat pengembangan akuntansi? Ayo Kak Fendi, mumpung di sini Kak Fendi tanya. Ya, Kak Fendi. Ayo, tanya jawab. Kak Fendi. Iya. Wapen karo bahasa itu ya. Kalau tidak ada Kak, tidak apa-apa. Kita akhiri ya Kak. Ini ada doa dan penutup. Sebelum berdoa dan menutup, saya bentar, ini kok kembali. Kak, mohon izin saya bisukan dulu ya. Kak Sidik, Pak Teni, nah betul. Mau dibuka lagi. Oke. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila selama ini ada perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan Kak. Selama mendampingi Kakak belajar bersama ini, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Kak. Loh, Kak Fendi sudah ganti posisi nih. Kemana ini Kak Fendi? Ngantar sih bos. Oke. Gak apa-apa, sudah ganti posisi sudah di Kak Fendi ya. Oke, semoga kita juga kedepannya Kak menjadi guru PJOK yang lebih profesional, yang lebih dicintai peserta didik kita, yang lebih itu ya bukan hanya dikagumi ya Kak ya, bisa menjadi teladan buat peserta didik kita gitu ya Kak ya. Amin. Sebelum sudah ya Kak, saya mohon maaf ya Kak sekali lagi ya. Sebelum kita tutup dengan berdoa. Sama-sama Kak. G, terima kasih Kak pengalaman yang luar biasa. Sebentar Kak. Dalam G. Untuk masalah tugas itu yang sudah dianggap selesai itu gimana Kak? Sudah Kak, tidak apa-apa. Tadi yang sudah yang awal-awal tidak apa-apa, langsung link yang sudah ada di PMM langsung di-share di B3. Terus tinggal mengisi kuesioner aja Kak ya? Ya, kuesioner saja. Sudah itu tugas terakhir Kakak mengerjakan kuesioner. Mungkin di tanggal 13 atau tanggal berapa itu ada tatap maya lagi tapi bersama Kak untuk penutupan. Sepertinya entah ada penutupan atau seperti apa tapi di jadwal di kalender itu tanggal 13 itu ada penutupan gitu Kak. Dan saya juga berharap nanti ketika penutupan pun sertifikat kakak-kakak ini sudah bisa muncul semua Kak, kan bermanfaat juga untuk mengisi
kinerja ya bagi yang ASN maupun kalau P3K kan sama ya Kak ya mengisi itu ya apa PMM gitu. Yang Sama, kinerja Kak, sama-sama. sama ya. Kan itu juga bermanfaat Kak, lumayan kan ada beberapa JP gitu. Kalau yang di teman-teman swasta mohon maaf saya juga kurang paham apakah memang perlu itu untuk serdiknya atau seperti apa? Mungkin ada yang sharing Kak, Kak Sidik mungkin. Iya Kak, tetap sama Kak. Kita juga harus mengisi PMM juga itu. Sama gitu. Berarti kan bermanfaat Kak. Iya. Benar-benar bermanfaat juga. Bukan hanya untuk Cuman nggak bermanfaat untuk tambahan gajinya Kak. Oke, Kak. Oke, insya Allah rezekinya ada lewat tempat yang lain Kak, kayak kolam renang gitu ya Kak ya. Kayak kalau Kak Punjuk itu di lapangan futsal gitu rezekinya, gitu. Kayak katanya untuk piagamnya keluarnya kapan itu? Nah ini Kak, Kira-kira. Saya berharap pun ketika penutupan itu sertifikatnya teman-teman sudah muncul. Karena yang memunculkan sertifikat ini nanti dari pihak penyelenggara Kak. Mungkin nanti akan saya infokan ketika sudah ada info lebih lanjut. Untuk saat ini belum ada kepastian apakah bisa langsung muncul ketika penutupan nanti atau belum, itu belum ada. Nanti akan saya infokan Kak. Kalau sudah ada info yang pasti, yang valid. Ya, karena nanti kan hubungannya kita masukkan di PMM itu. Nah, benar sekali Kak. Dan poinnya besar loh Kak. Kan poinnya juga lumayan besar karena kita pelatihan 3 bulan itu kan berapa JP itu ya Kak ya. Iya. Kita insya Allah nanti kalau tidak dipakai kan iman Kak. Ya kalau seandainya dikeluarnya Januari kan nggak kepakai. Ya betul. Dan itu juga sebagai bahan masukan juga Kak. Mungkin juga nanti ketika Kakak mengisi kuesioner nanti di akhir kan juga ada kuesioner ya penyelenggara, mungkin bisa Kakak tambahin nanti di keterangannya di tambahan mungkin untuk segera menerbitkan sertifikat itu mungkin juga bisa disertakan Kak. Karena memang itu bermanfaat juga. Oke, siap. 122 JP Kakak. Itu kan juga lumayan, biasanya kita cuma 36, 42 gitu ya, kayak ini 122 JP. Oke, tura-tura wis. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, monggo bisa dipimpin doa gantian, monggo sinten yang mau pimpin doa. Ayo aja Dik. Oh, ini Kak Akbar muncul, monggo Kak Akbar mawon apa? Kak Akbar aja pas muncul. Nanti, ya luar. Monggo Kak Akbar. Penutup Kak Akbar. Itu yang diberikan. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa supaya nanti kita diberi manfaat dan bisa mengembangkan di kompel kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah. Doa selesai. Oke, saya kembalikan lagi kepada modulator. Terima kasih Kak Akbar. Terima kasih juga Kakak. Mohon izin saya tutup saya hentikan dulu ininya rekamannya. Setelah itu kita foto bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kakak-kakak. Selamat insya Allah semua ya kakak-kakak. Tugasnya Amin. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Saya matikan dulu. Bisa mejo.